Ya, mari tetap bersikapan jali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang termuliakan Bante Wat Ciptawangso, yang saya hormati segenap panitia, pengurus yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini, yang saya hormati pula para pengurus Wat Praja Cinaram, dan juga segenap para pengurus lainnya yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para upasak-upasika, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Seperti yang disampaikan, hari ini adalah hari kedua, malam kedua kita telah bersama-sama membahas Dhamma, membahas ajaran Sang Buddha. Dan tadi telah disampaikan berkenaan dengan kami para biku, para bante dari Indonesia. Memang bahkan kami pun para biku yang junior sangat menjadikan Bante Panyawaru, Bante Utamo sebagai role model kita. Mereka adalah para guru kita. Dan kebetulan selama 7 tahun saya juga bersama dengan Bante Panya satu wihara. Tetapi memang beliau sudah berumur dan sudah biasanya sulit untuk diundang di tempat yang jauh. Tetapi kita beruntung karena masih bisa dengan keberadaan media sosial, keberadaan YouTube, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan apa yang mereka paparkan berkenaan dengan Dhamma melalui YouTube. Tapi untuk pergi jauh, ada kalanya mereka agak kesulitan untuk saat ini. Namun tentu akan saya sampaikan. Tapi kalau untuk Bante Abhijato memang harus diundang, harus dijemput. Dan beliau juga pergi kemana-mana, artinya tidak hanya di Indonesia tetapi ke berbagai negara, ya, untuk memberikan pemahaman Dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya tidak tahu apakah di Malaysia itu sama dengan Indonesia. Kami sebenarnya di bulan ini masih merayakan salah satu peringatan besar dalam agama Buddha, yaitu memperingati peristiwa yang terjadi di bulan Magha, yang dikenal sebagai Magha Puja. Memang peringatan Magha Puja terjadi di bulan Purnama. Nanti tanggal 2 April ini juga bulan Purnama. Tetapi juga biasanya peringatan Waisak, peringatan Asada, peringatan Kadina, dan juga
peringatan Maga Puja dirayakan selama 1 bulan. Sejak bulan purnama sebagai awal peringatan peristiwa di bulan Maga sampai 1 bulan menjelang bulan purnama. Dan sebenarnya berbicara tentang Maga Puja ini juga menarik. Mengapa? Karena di bulan Maga ini kita diingatkan kembali sebuah peristiwa yang besar yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Di tahun pertama Sang Buddha mencapai pencerahan. Peristiwa yang memiliki 4 ciri atau 4 karakteristik, dan itu hanya terjadi 1 kali pada zaman Buddha Gautama, hanya 1 kali. Peristiwa ini terjadi di wihara yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara yang dikenal sebagai Weluwana Arama. Wihara pertama yang dipersembahkan oleh rumah tangga untuk Bhikkhu Sangga, dan dalam hal ini adalah oleh Raja Bimbisara. Dan perayaan Maga ini juga terjadi, atau peristiwa ini juga terjadi tepat di hari Bante Sariputta mencapai pencerahan, mencapai kesucian Arahanta. Beliau mencapai kesucian Arahanta di dekat Weluwana. Jadi Weluwana di dekat tempat tersebut, kalau menggunakan bis sekarang itu sekitar 10 menit, itu ada sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Gijakuta atau Puncak Burung Nasar. Kalau yang sudah pernah ke India akan tahu Weluwana, Puncak Burung Nasar. Nah, di sana Bante Sariputta sembari mengipasi Sang Buddha di belakang, juga sembari mendengarkan yang disampaikan Sang Buddha kepada seorang pengembara bernama Diganaka. Dalam khutbahnya Diganata Sutta, mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha yang ditujukan untuk Diganaka, Bante Sariputta yang berada di belakang, berdiri di belakang samping Sang Buddha, beliau mencapai kesucian Arahanta. Dan di sore hari Sang Buddha pergi ke Weluwana, dan para bhikkhu lain juga merenung di manakah Sang Buddha berada saat ini. Oh, beliau berada di Weluwana. Maka ada sekitar 1250 siswa Sang Buddha yang semuanya pergi ke Weluwana. Dan yang menjadi unik adalah mereka semua adalah arahat. Mereka semua adalah telah mencapai kesucian Arahanta. Dan tidak hanya sekedar Arahanta, mereka juga dikenal sebagai Calabinya. Ada yang tahu Calabinya? Seorang Arahanta yang memiliki 6 pengetahuan tinggi. Tentu pengetahuan terakhir adalah pencapaian kesucian Arahanta itu sendiri. Tetapi 5 pengetahuan itu tidak semua Arahanta itu memiliki. Tetapi 5 ini dimiliki oleh para siswa Sang Buddha yang berkumpul di Weluwana dalam bulan Maga, tepat di bulan purnama. Seperti apa? Mereka semua punya kemampuan untuk mengingat kehidupan lampu mereka. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, tetapi sampai ribuan, ratusan ribu, berkalpa-kalpa kehidupan, mereka mampu untuk mengingat. Itu kemampuan mereka. Yang kedua, mereka juga punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk berbeda satu sama lain disebabkan karena
karma perbuatannya masing-masing. Itu dengan kekuatan disebut tiba caku atau mata dewa. Dengan kekuatan batinnya, mereka bisa punya kemampuan untuk melihat setiap makhluk lahir mati dengan perbedaannya karena kekuatan karma mereka masing-masing. Yang ketiga, mereka juga punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suara, baik suara yang dekat maupun suara yang jauh, termasuk suara-suara dari alam-alam yang lain. Mereka bisa punya kemampuan untuk mendengarkan. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ternyata dalam kehidupan, alam kehidupan di dalam ajaran Buddha itu banyak. Ada berapa? 31 alam kehidupan, banyak sekali. Bahkan zaman sekarang juga ada istilah multiverse ya. Menurut sains, ilmu pengetahuan, bahwa alam semesta ini ternyata tidak hanya di alam ini. Kalau sekarang kita menggunakan istilah universe, atau hanya ada satu alam semesta. Tapi dalam teori yang diberikan oleh para saintis, oleh para ilmuwan, terutama mengacu kepada teori Big Bang, ketika terjadi bang atau the blast, the very big blast atau very big bang, pada waktu itu memungkinkan bahwa akan banyak sekali gelembung. Satu gelembung adalah satu universe. Apa yang kita lihat ini dianggap sebagai satu gelembung, satu universe. Tetapi memungkinkan ada gelembung-gelembung lain yang juga memiliki alam semesta yang lainnya. Maka dikenal sebagai multiverse. Dan ternyata yang ditemukan ilmu pengetahuan atau para ilmuwan ternyata sangat sesuai dengan apa yang diketahui oleh Sang Buddha. Sang Buddha punya pengetahuan bahwa alam semesta ini tidak hanya di alam ini saja, tidak hanya. Beliau pernah menyampaikan ada satu alam semesta yang disebut sebagai Culanika Sahasi Lokadhatu. Sahasi Lokadhatu adalah 1000 Lokadhatu. Satu Lokadhatu itu dikenal sebagai satu galaksi. 1000 Lokadhatu adalah 1000 galaksi. Dan Sang Buddha juga menyampaikan Majjhima Nika Dwi Sahasi Lokadhatu, yang itu adalah 1 juta galaksi. Dan bahkan disampaikan pula Ti Sahasi Lokadhatu adalah 1 miliar galaksi. Dan beliau Sang Buddha punya kemampuan untuk memperdengarkan suara beliau lebih dari 1 miliar galaksi. Beliau punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suara dari tempat-tempat yang jauh. Dan itu adalah kekuatan yang disebut Dibasota. 1250 siswa Sang Buddha ini juga punya kemampuan demikian. Kemampuan Dibasota, telinga dewa. Bisa mendengarkan suara-suara yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Ini yang ketiga. Yang keempat, mereka juga punya kemampuan untuk bisa melihat pikiran makhluk lain, kondisi pikiran makhluk lain. Apakah pikirannya keruh, kotor, atau pikirannya bersih. Diketahui, bisa melihat pikiran makhluk lain. 1250 arahanta, termasuk tentu Sang Buddha sebagai gurunya.
Dan yang kelima, mereka punya kemampuan yang disebut idipada, idivida, yang artinya adalah kesaktian, kekuatan, kesaktian. Kesaktian seperti seringkali ditemukan dalam ceritanya, Sang Buddha lenyap dari Gijah Kuda, muncul di Sawati. Dari Sawati lenyap, kemudian muncul di Weluwana. Seringkali ditemukan demikian. Dan itu juga dimiliki oleh para siswa Sang Buddha yang mengikuti atau bertemu di bulan Magha yang dikenal sebagai sekarang peringatan Magha Puja. Dan sekarang ternyata para saintis, para ilmuwan juga sedang melakukan penelitian. Kira-kira bisa tidak melakukan teleport? Betul-betul secara fisik itu langsung lenyap dan muncul di tempat lain. Dan penelitian mereka itu bukan penelitian biasa. Mereka melakukan penelitian ilmiah. Mereka menggunakan konsep kuantum teori, teori kuantum yang mempelajari materi terkecil dari atom sampai materi yang lebih kecil dari atom. Dan ternyata dalam teori kuantum ini materi itu sangat bebas bergerak, sangat cepat bergerak, lebih cepat bergerak ketimbang cahaya. Dan apa yang mereka ketahui melalui teori kuantum, apakah ada gunanya? Ada gunanya tidak? Ada. Sekarang pakai HP. HP ini diciptakan atas dasar para ilmuwan mempelajari teori kuantum. Bagaimana materi itu bisa bergerak dengan cepat sehingga diciptakanlah HP. Kita bisa melihat orang dari jarak jauh. Kita bisa mendengarkan suara dari Amerika ke sini dalam waktu 1 detik. Itulah materi bergerak dengan sangat cepat. Dan itu telah dilakukan oleh Sang Buddha. Kalau sekarang yang dikembangkan adalah materinya, dan kita bisa mendapatkan HP dan sebagainya. Kalau dulu Sang Buddha mengembangkan batinnya. Dengan kekuatan batinnya bisa melakukan teleport. Lenyap di sini, muncul di tempat lain tanpa ada batas. Bahkan lenyap di sini, muncul di alam Brahma secara materi dengan jasmaninya. Dan kemampuan demikian dimiliki oleh 1250 siswa beliau Sang Buddha, termasuk Bhante Sariputta. Karena ada yang berpikir Bhante Sariputta itu tidak sakti. Oh, Bhante Sariputta sakti juga, termasuk yang memiliki calabinya. Tetapi kemudian yang menjadi penting lagi adalah sebenarnya dalam pertemuan ini yang sangat penting, pada waktu itu Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Jadi ada 4 ciri. Yang pertama adalah mereka semua arahanta. Sesungguhnya yang kedua adalah mereka datang tanpa diundang. Walaupun mereka punya kemampuan untuk melihat satu sama lain, mendengarkan satu sama lain, melihat pikiran satu sama lain, tapi mereka tidak mengundang satu sama lain. Karena ini adalah dhamma niyama, kejadian yang memang secara dhamma memang harus terjadi. Dan mereka juga ditabis sendiri oleh Sang Buddha dengan ehibiku semuanya. Ketika seseorang ditabis di Upasampada oleh seorang Buddha dengan ehibiku, datanglah wahibiku menyampaikan demikian, maka secara otomatis, secara ajaib, orang ini berubah menjadi biku. Yang tadinya berumah tangga,
rambutnya langsung sudah terpotong. Yang tadinya mengenakan pakaian berumah tangga langsung sudah mengenakan jubah dengan segala perlengkapannya. Mangkok itu muncul dengan sendirinya tanpa harus beli. Kekuatan dari apa? Ehibiku. Tetapi ini juga adalah kekuatan kebajikan mereka dalam kehidupan yang lampau. Sehingga punya kesempatan, punya opportunity untuk diupassampada dengan ehibiku. Tetapi ciri yang keempat yang sebenarnya penting untuk kita adalah pada waktu itu, karena tepat di bulan purnama, biasanya di bulan purnama para bante, para siswa Sang Buddha berkumpul, walaupun pada waktu itu belum ada peraturan 227 peraturan, karena peraturan kebikuan yang terdiri dari 227 itu terjadi atau dimulai untuk diberikan 20 tahun setelah Sang Buddha mencapai kebudaan. 20 tahun. Jadi selama tahun pertama sampai mau ke 20 tahun belum ada peraturan 227. Diawali dari setelah 20 tahun. Namun sudah menjadi kebiasaan sejak awal. Setiap bulan purnama para biku berkumpul. Dan pada waktu itu Sang Buddha membabarkan Dhamma, ajaran beliau yang dikenal sebagai Owada Patimokkha, yang tadi oleh Bante juga dibacakan sebenarnya. Dalam Owada Patimokkha ini kenapa penting? Karena nasihatnya walaupun diberikan untuk para biku, namun juga relevan untuk kita, namun juga berguna untuk kita. Dan pernyataan yang paling pertama yang diberikan Sang Buddha dalam Owada Patimokkha ini adalah pentingnya kita memiliki kesabaran. Kanti paramang tapo titika. Bahwa kesabaran dan penahanan diri adalah praktik yang tertinggi. Adalah praktik dhamma yang tertinggi. Kesabaran. Betul ya? Di sini apakah menggunakan kesabaran? Sama ya, passion. Ya. Kesabaran. Mengapa kesabaran dikatakan adalah praktik yang tertinggi? Karena segala kesuksesan, bahkan kesuksesan duniawi sekalipun, apalagi spiritual, tujuan kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha adalah nibbana. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah kesabaran, adalah kanti. Tanpa ada kesabaran, maka seseorang tidak mungkin akan sukses dalam melakukan sesuatu. Coba kita kembali kepada kisah yang dialami oleh Siddhartha. Ketika beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan segala yang ia miliki sebagai seorang pangeran, termasuk tahtanya yang akan diberikan kepada beliau, anak istrinya, orang tuanya yang dia cintai, mencari solusi, mencari obat untuk bisa terbebas dari duka penderitaan. Beliau harus berjuang dan mengalami berbagai macam kegagalan. Betul ya? Gagal, gagal dan gagal lagi. Bahkan sampai 6 tahun mempraktikkan berbagai praktik penyiksaan diri. Sampai nyawanya hampir saja melayang. Nah, penyiksaan diri pertama tidak main-main. Sangat ekstrim dan jauh lebih ekstrim daripada praktek penyiksaan diri yang dilakukan oleh para pertapa lain. Sampai dikatakan hampir meninggal. Bayangkan, kalau beliau tidak memiliki kesabaran, tidak bertahan dengan apa yang dicari,
apakah beliau akan berhasil untuk memperoleh kebebasan, memperoleh kebudayaan, untuk mendapatkan jalan yang membawa kepada pencerahan? Tidak akan berhasil. Karena beliau punya kesabaran, punya penahanan diri, bertahan dengan segala rintangan, halangan, kesusahan, tetap bertahan, tetap maju, pantang mundur. Maka beliau pada akhirnya mencapai kebudayaan, mencapai kesuksesan. Dan ini yang kemudian disampaikan beliau kepada 1250 siswa beliau pada saat berkumpul. Dan apakah ini adalah untuk mereka? Sebenarnya mereka sudah tidak perlu lagi. Mereka sudah arahanta. Mereka sudah menjalani apa yang mesti mereka jalani. Seorang arahanta adalah seorang kapang karaniang. Yang harus dilakukan, itu sudah dilakukan. Tugasnya sudah selesai. Namun kenapa Sang Buddha masih menyampaikan kepada mereka, kanti parambang taputitika? Kesabaran dan penahanan diri adalah praktik dhamma yang tertinggi. Adalah untuk kita. Untuk generasi mendatang, untuk kita-kita ini. Kita diingatkan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam spiritualitas, dalam praktik dhamma, kita harus memiliki kesabaran. Dalam kesabaran ada 3 unsur yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah aramba dhatu, unsur untuk memulai. Yang kedua, nikkama dhatu, unsur untuk melanjutkan. Yang ketiga, parakama dhatu, unsur untuk bertahan. Di dalam setiap rintangan, halangan, kesusahan, seseorang harus punya unsur untuk bertahan. Jadi ada unsur, tahu unsur ya? The elements of begin, unsur untuk memulai, yang pertama. Yang kedua adalah unsur untuk melanjutkan. Apa yang sudah kita mulai mesti dilanjutkan. Karena kalau kita tidak melanjutkan apa yang sudah dimulai, ya gagal lagi. Fail. Gagal lagi. Tetapi kemudian tidak hanya kemudian memulai. Dalam setiap upaya, setiap usaha yang kita lakukan, pasti akan ada rintangan. Pasti akan ada halangan. Di dalam rintangan, biasanya apa yang sudah dimulai juga seseorang kandas, berhenti. Takut untuk menghadapi rintangan. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa unsur yang ketiga pun juga harus dihadapi, yaitu parakama dhatu, unsur untuk bertahan. Di dalam setiap halangan rintangan yang muncul, bertahan. Baru kemudian perkembangan batin, spiritualitas akan berkembang, akan terjadi. Kalau 3 unsur ini, unsur kesabaran ini dimiliki. Maka saya sering mengatakan, biasanya ketika berbicara meditasi, ketika mulai meditasi, yang datang banyak. Wihara dengan umat yang mungkin ada 1000. Ada kegiatan meditasi 1 minggu sekali. Pertama, diadakan meditasi yang datang 100. Kemudian minggu kedua 60. Minggu ketiga tinggal 30. Minggu keempat tinggal 5. Kandas di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Padahal untuk mengembangkan batin kita harus ada
continuity, terus dilakukan. Dalam rintangan apapun tetap berjalan. Terutama meditasi. Memang sulit, tetapi ingat, sekarang meditasi itu sangat diminati. Sangat diminati oleh banyak orang. Kalau di Indonesia banyak, di sini rame ya. Rame orang. Bahkan di Indonesia yang bermeditasi tidak hanya umat Buddha. Brother Gua kalau ikut meditasi tahu ya, setiap ada retreat meditasi pasti ada umat beragama lain yang juga ikut meditasi. Pasti. Bahkan saya pernah diundang untuk membimbing meditasi singkat dari jam 6 sampai jam 9 malam. 3 jam. Ada meditasi, ada tanya jawab. Dan dilakukan di depan candi. Candi itu reruntuhan Buddhis, the ancient temple. Di Indonesia. Ancient Buddhist temple. Dan dibuka. Siapapun peserta yang mau ikut meditasi jam 6 malam sampai jam 9. Dan yang membuka adalah wihara kecil. Umatnya hanya sekitar 30 umat Buddha. Dibuka secara umum. Ternyata yang daftar sampai 250 orang. 200 orang lebih itu umat beragama lain. Ikut meditasi. Luar biasa ya. 200 lebih orang ikut bermeditasi dan itu umat beragama lain, bukan umat Buddha. Termasuk. Bahkan yang terbanyak. Yang terbanyak. Dan itu terjadi di mana-mana. Setiap kami mengadakan retreat meditasi pasti. Ada kemarin belum lama ini ada 32 peserta yang meditasi. 9 itu umat beragama lain. Di Wihara Mendut, tempat Bante Panyawaru, yang saya tinggal di sana 7 tahun, dan sampai sekarang setiap tahun 3 kali ada meditasi. Singkat meditasinya, itu 3 hari. Pun juga sebenarnya hari Jumat mulai di malam hari, hari Sabtu full, hari Minggu sebelum makan siang selesai. Singkat. Setiap kali kita mengadakan meditasi pasti full. Tapi tempatnya hanya 50 peserta, 54 peserta. 54 peserta. Pernah suatu kali kebetulan selama ini yang ikut bermeditasi saya diminta oleh Bante Panya untuk bersama-sama meditasi dengan mereka. Pernah suatu kali dari 54 peserta hanya ada 13 peserta yang Buddhis. Sisanya tahu sendiri. Dan itu tinggal di wihara. Kita beri kesempatan. Tetapi tentu ya memang kita umat Buddha tidak mengkonversi orang lain. Karena meditasi is way of life. Meditation is the way of life. Dan siapapun bisa bermeditasi. Siapapun bisa mengembangkan batinnya. Tanpa melihat identitasnya agama apa, siapapun bisa bermeditasi. Dan kami tekankan bahwa meditasi adalah cara hidup yang bisa dipraktikkan, dikembangkan oleh siapapun. Dan itu terjadi di Indonesia. Maka kalau kita umat Buddha dengan keistimewaan ajaran yang luar biasa, yang tidak lain adalah meditasi, ternyata kita tidak mau meditasi, ya sangat disayangkan. Ya kan? Sangat disayangkan. Namun demikian memang tidak bisa dipungkiri
Kalau sudah urusan meditasi, biasanya tadi awal datang banyak, lama-kelamaan menjadi sedikit, kadang habis. Itulah kesabaran ini harus dimunculkan, tetapi untuk memunculkan kesabaran harus ada kebijaksanaan, harus ada pengertian yang benar, pemahaman yang benar, mengapa kita harus sabar. Oh, ada banyak yang bisa kita renungkan. Yang salah satunya adalah hidup itu tidak kekal. Kehidupan kita tidak kekal. Cepat atau lambat semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita, umat Buddha, sudah memahami ketika semuanya ditinggalkan, apa yang akan menjadi sahabat kita, sahabat baik kita, tidak lain adalah perbuatan kita. Perbuatan kitalah yang nanti akan menjadi sahabat kita setelah kematian terjadi. Itu yang harus kita renungkan. Maka suatu kali ada seorang Bante pada zaman Sang Buddha, beliau Bante yang muda, dari keluarga penasihat raja, tapi menjadi seorang Bante, seorang biku. Dan ketika bertemu dengan Raja Koravya, ditanya, kenapa Bante masih muda? Dari keluarga yang sebenarnya sangat mampu, keluarga besar, penasihat raja. Kenapa meninggalkan kehidupan berumah tangga dan mempraktikkan kehidupan sebagai biku? Dengan kata lain, gampangnya adalah kalau kita menggunakan bahasa yang biasa, masih muda, tapi kenapa harus praktek dhamma? Begitu. Karena menjadi biku adalah urusan praktik dhamma. Kamu masih muda, tetapi kenapa mesti mempraktikkan dhamma? Alasannya apa? Bante Ratapala memberikan 4 alasan yang beliau dengar sendiri dari Sang Buddha. Ada 4 alasan kenapa dhamma harus segera dipraktikkan. Yang pertama, alasan yang diberikan oleh Sang Buddha, yang kemudian disampaikan oleh Bante Ratapala, adalah uppaniyati loko adduwo. Bahwa dunia ini, tapi yang dimaksud dengan dunia atau loka, ini adalah kehidupan kita. Kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita itu terus terseret. Tahu terseret ya? Our life is continuously being dragged by the time. Terseret oleh waktu. Dan tidak kekal, impermanent. Artinya apa? Kita ini, kehidupan kita ini terus melaju, tubuh kita salah satunya terus mengalami penuaan. Kita akan mengalami ketuaan, umur kita selalu bertambah. Dan ketika ketuaan terjadi, tubuh kita menjadi lemah. Betul ya? Dan kalau tubuh kita lemah, mau tidak mau, tentu walaupun kita masih bisa berbuat kebaikan, sebenarnya kita harus memahami bahwa kalau tubuh kita lemah, kita pun juga akan lebih sulit untuk melakukan kebaikan. Benar ya? Lebih sulit. Yang dulu ketika masih sehat, mau datang ke wihara ini, ke wat ini, mudah sekali kan, kapan pun datang, ya datang. Tapi sekarang dengan badan sudah lemah, pikir-pikir. Betul ya? Dulu ketika masih muda, duduk bermeditasi berjam-jam, masih kuat.
tidak bergerak, 5-6 jam kuat. Tapi seiring dengan waktu, badan semakin lemah, sakit muncul. Baru duduk 15 menit, aduh, dengkulnya. Itu terjadi. Maka orang yang bijaksana, saya mudah menyampaikan, orang yang bijaksana mengetahui demikian, ketika ia masih muda, ia akan berpikir, mumpung saya masih muda, saya harus segera mempraktikkan dhamma. Paling tidak adalah banyak melakukan kebajikan, mumpung masih muda. Karena nanti ketika sudah tua, akan lebih sulit. Dan setiap orang umur tidak akan pernah semakin muda. Setiap orang umur bertambah. Jadi jangan menjadi sombong ketika masih muda. Kan sekarang kalau masih muda kadang-kadang orang itu apa yang dipamerkan apa? Six pack. Ya kan, pamer six pack. Nah. Tapi ingat, saya sudah mengalami sendiri. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, yang dipamerkan apa? Oh, ini obat bagus loh. Ini suplemen bagus ini. Ini cocok untuk kolesterol. Akan demikian, dulu yang dipamerkan adalah wah kuat, six pack-nya. Tapi kalau sudah mulai 40 tahun, waduh, mulai yang dipamerkan adalah obat-obatan, suplemen dipamerkan. Maka selagi masih muda, selagi masih kuat, karena waktu kita terus diseret oleh kehidupan kita, diseret oleh waktu, maka harus segera melakukan kebajikan. Walaupun rintangan muncul, sabar, harus bersabar. Terus dilakukan karena waktu kita terus melaju. Ini yang pertama. Yang kedua, Bhante Radhapala menyampaikan alasan kenapa praktik dhamma mesti dilakukan. Alasannya adalah adhanoloko anabisaro, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak memiliki pelindung, no protector, no master dari luar, tidak. Dan kenapa dikatakan demikian? Karena coba ketika umur kita sudah mulai semakin tua, kemudian berbagai macam sakit mulai muncul, dan ketika sakit muncul, yang dirasakan adalah perasaan tidak menyenangkan. Apakah bisa Anda kemudian memberikan perasaan yang tidak menyenangkan kepada anak Anda? Cobalah bagi-bagi dong perasaannya, rasa sakitnya separuh saja, bisa tidak? Jangankan setengah, jangankan separuh, sedikit saja kita tidak bisa berbagi rasa sakit untuk orang lain. Kita yang merasakan. Kita tidak punya pelindung dari luar, tidak punya master dari luar. Kita tidak bisa memberikan rasa sakit untuk orang lain, dibagi ke orang lain. Tidak bisa. Yang merasakan adalah kita sendiri. Nah, orang yang bijaksana ketika masih sehat, ia akan berpikir, mumpung saya masih sehat, mumpung saya belum sakit-sakitan, saya akan menggunakan waktu saya untuk banyak melakukan kebaikan. Karena nanti kalau sudah mulai sakit-sakitan, walaupun masih bisa, tetap akan lebih sulit. Lebih sulit untuk melakukan kebajikan. Yang sehat saja ketika duduk bertahan hanya 15 menit.
setengah jam, apalagi ketika sakit. Lebih sulit. Ini yang kedua. Harus diingat bahwa ketika kita sakit, kita tidak bisa berbagi kepada yang lain. Yang merasakan hanya kita saja. Dan ketika sakit, sulit untuk berpikir yang jernih. Sangat sulit. Memungkinkan tetapi lebih sulit daripada ketika kita sedang sehat. Nah, yang ketiga, yang juga penting adalah Bante Radapala menyampaikan alasan kenapa Dhamma harus dipraktikkan segera. Alasannya adalah asakoloko sabang pahaya gamaniang, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang menjadi milik kita sejati. Kenapa? Sabang pahaya. Semuanya cepat atau lambat harus kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkan apa yang dianggap sebagai milik, kita harus melanjutkan kehidupan kita. Gamaniang. Melanjutkan kehidupan di alam kehidupan yang lain, dilahirkan di alam kehidupan yang lain. Semua yang ada di sini, semua kita tinggalkan. Benar ya? Anda sudah berjuang, mati-matian mengumpulkan segala bentuk materi. Tetapi ketika kematian terjadi, apakah materinya, apakah uangnya akan mengikuti? Apakah anak istrinya mengikuti? Anda meninggal, suami meninggal, kemudian istrinya ikut meninggal, mau tidak? Paling-paling menangis cuma 3 hari. Setelah 3 hari, make up lagi. Semua akan ditinggalkan. Apapun yang diperjuangkan, semua akan ditinggalkan. Tidak ada kepemilikan sejati. Dan kalau kemudian mengetahui demikian, kita hanya memperjuangkan, tetapi tidak berjuang untuk berbagi, tidak berjuang untuk melakukan kebaikan, maka waktu kita sebenarnya disia-siakan. Toh yang diperjuangkan akan ditinggalkan. Tentu Anda berjuang sesuatu yang baik, tetapi selain berjuang, Anda pun juga harus banyak melakukan kebaikan. Karena yang diperjuangkan ini cepat atau lambat akan ditinggalkan. Dan kalau sudah ditinggalkan dan tanpa diubah menjadi kebajikan, tidak akan menjadi sahabat ketika nanti harus dilahirkan. Ini juga menjadi pengingat bagi kita. Dan kenapa kita harus segera mempraktikkan Dhamma? Karena semua hal tanpa terkecuali itu akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang tidak kita tinggalkan. Semua will be left behind. And we continue our life in the future, in the another birth. But all the things here will be left behind. Mengetahui demikian, kita harus banyak berbuat kebaikan. Ini alasan ketiga. Alasan keempat yang diberikan oleh Bante Radapala adalah unnoloko atito tanhadaso. Bahwa kita manusia ini mempunyai satu kecenderungan, satu tendensi, bahwa kita ini selalu merasa kurang. Seberapapun kenikmatan indera yang kita peroleh, kita manusia selalu merasa kurang. Unno loko. Unno adalah kurang, merasa kurang. Betul nggak? Betul ya? Benar ya? Brother Kuak misalnya. Ini contoh ya, mencontohkan semua orang.
Barangkali dulu sebelum punya uang 1 M, tapi kalau 1 miliar sini ya besar sekali ya. Saya ingatannya Indonesia ya. 1 miliar Indonesia tuh berapa di sini ya? Misalnya, sebelum seseorang punya uang 1 juta ringgit, kan kepingin kan? Ingin. Kalau bisa punya uang 1 juta ringgit. Dengan segala daya upaya, akhirnya punya juga. Kira-kira setelah punya uang 1 juta ringgit, bahagia tidak? Bahagia tidak? Hah? Bahagia tidak? Nggak bahagia? Bohonglah, musyawadah. Bahagialah ya, bahagialah. Orang pertama tidak punya uang 1 juta, berjuang keras. Dengan jerih payahnya, dengan keringatnya, akhirnya punya uang 1 juta ringgit. Pasti bahagia. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan yang dimiliki bertahan? Paling bertahan mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, barangkali 2 bulan. Setelah itu muncul keinginan yang baru. Coba kalau saya punya 2 juta ringgit. Kan begitu ya? Ternyata dengan upayanya dapat juga 2 juta ringgit. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Sekejap. Bahagia, tetapi sekejap, sementara. Setelah beberapa saat, rasanya biasa-biasa saja. Muncul keinginan yang baru. Oh, kalau bisa 5 juta ini. Terus berkembang, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Itu yang terjadi pada siapapun. Seberapapun perolehan kenikmatan yang diperoleh, yang didapat, orang itu tidak pernah merasa cukup. Bahkan Sang Buddha menyampaikan dalam khutbahnya, bahkan seandainya seseorang mendapatkan hujan emas sekalipun, hujan emas, orang tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Ya, kita bisa melihat ada orang-orang yang sebenarnya sudah punya kekayaan yang begitu melimpah, tetapi masih korupsi misalnya kan. Padahal kalau dimakan 7 turunan tidak akan habis, tapi masih korupsi juga. Itu terjadi. Kenapa? Bukan masalah uangnya, masalah pikirannya tidak pernah merasa puas. Atito, tidak pernah puas. Dan kalau hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera, apa yang terjadi? Ia akan menjadi budak dari nafsu keinginannya sendiri, tanhadaso. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah kebanyakan manusia hidup itu kan untuk mencari kenikmatan indera. Kebanyakan yang dicari adalah kenikmatan indera, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Namun kalau orang paham dengan realitas, oh ternyata seberapapun yang diperoleh, kepuasan tidak akan didapat. Orang yang bijaksana akan berhenti. Akan berhenti untuk melekat terhadap apapun kenikmatan indera. Kenapa? Toh seberapapun yang didapat, yang diperoleh, kepuasan tidak pernah dapat diperoleh. Dan lama-kelamaan batin akan diperbudak oleh nafsunya sendiri, menjadi menderita. Diibaratkan seperti kalau seseorang haus, kemudian meminum air garam. Haus, kemudian minum air garam. Setelah meminum, untuk sementara hausnya sepertinya lenyap. Tapi sebentar kemudian tambah haus lagi. Minum garam lagi, tambah haus lagi, minum garam lagi.
menjadi dehidrasi, mati karena garam. Itulah manusia dengan kenikmatan indera yang sebenarnya seberapapun yang diperoleh seseorang tidak akan pernah merasa puas. Orang bijaksana mengetahui demikian akan terus melakukan kebajikan, menjadikan kebajikan sebagai cara hidupnya, menjadikan praktek dhamma sebagai cara hidupnya. Walaupun rintangan, halangan itu akan dihadapi, orang demikian akan bersabar, tetap maju, pantang mundur untuk mengisi hidup dengan praktik-praktik dhamma, dengan perenungan-perenungan yang adalah kebijaksanaan itu sendiri. Dan ini yang harus juga kita lakukan. Sekali lagi, kenapa kita mesti melakukan kebajikan? Hidup adalah perubahan. Kita harus mengalami ketuaan, kita harus mengalami sakit, pada suatu saat cepat atau lambat kita harus meninggalkan semuanya. Maka sebelum kita tinggalkan, banyak lakukan kebajikan. Dan yang kedua, karena apapun yang kita cari berkenaan dan kenikmatan indera, apa yang kita perjuangkan, kita tidak pernah akan merasa puas. Maka kita sekarang mencari kepuasan yang lain. Kenikmatan indera tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati, tapi ada kenikmatan yang lain yang bisa memberikan kepuasan yang sebenarnya dan bahkan akan mengikuti kita setelah kematian, yaitu apa? Bergembira di dalam kebajikan, melakukan kebajikan, memberikan kebahagiaan di alam sekarang, memberikan kebahagiaan di alam mendatang. Idda modati peca modati, kata punyo ubaya tamodati. Di sini ia berbahagia, setelah kematian ia pun berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam, di sini dan setelah kematian. Dan ini yang harus kita perjuangkan, mengingat kehidupan kita yang terus mengalami ketidakkekalan. Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Semoga memotivasi kita semua dalam praktek dhamma dan kita bertumbuh di dalam dhamma. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada panitia. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.